semuanya, halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lenis Torus. Saya salah satu mahasiswi pada Prodi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau yang biasa kita sebut dengan Kurtilas adalah merupakan kurikulum yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2013, di mana tujuan dikeluarkannya kurikulum ini merupakan untuk mengubah pendekatan pembelajaran yang ada di Indonesia dari pendekatan yang berpusat pada guru menjadi berpusat kepada siswa, dengan tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan potensi yang ada di siswa tersebut, yaitu meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang ada. Pada video kali ini, poin-poin penting yang akan kita bahas adalah yang pertama, pendekatan penilaian, ruang lingkup dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian, karakteristik penilaian, implementasinya, kendalanya, dan tentunya kita juga akan membahas tentang solusinya. Pengertian dari penilaian itu sendiri menurut Widianto adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik, di mana fungsi penilaian itu sendiri ada 3. Yang pertama, assessment of learning, yaitu penilaian yang dilakukan setelah pembelajaran selesai. Hal ini biasanya bertujuan untuk mengukur sejauh mana sih siswa tersebut sudah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam sebuah kurikulum ini. Yang kedua, assessment of learning, yang bertujuan untuk memberikan umpan balik formatif kepada siswa guna meningkatkan proses pembelajaran mereka. Serta yang terakhir adalah assessment as learning, yang melibatkan siswa dalam refleksi dan pengaturan belajar mereka sendiri. Dalam penilaian pada kurikulum tahun 2013, penilaian menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama, pendekatan acuan patokan, di mana setiap mata pelajaran memiliki sejumlah kompetensi yang harus dinilai. Penilaian kompetensi tersebut berdasarkan patokan acuan, yaitu menggunakan indikator hasil belajar sebagai acuannya. Indikator hasil belajar itu sendiri adalah pernyataan konkret yang menggambarkan perilaku atau kemampuan yang diharapkan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran pada suatu mata pelajaran. Indikator hasil belajar dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar yang tercantum pada kurikulum 2013. Setiap kompetensi dasar memiliki beberapa indikator hasil belajar yang menggambarkan apa yang harus peserta didik kuasai. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya sendiri. Contoh indikator hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi dasarnya adalah menceritakan sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat mengambil atau membuat indikatornya menjadi 2. Yang pertama, mengetahui perkembangan sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menceritakan ringkasan sejarah perkembangan kepercayaan di Indonesia menggunakan bahasa sendiri. Nah, itulah indikator dari kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Yang kedua, pendekatan yang kedua adalah pendekatan acuan kriteria.
merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau biasa yang kita sebut dengan KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai dan karakteristik peserta didik. Untuk kompetensi dasar pada kompetensi inti pertama dan kompetensi inti kedua, ketuntasan seorang peserta didik dilakukan dengan memperhatikan aspek sikap pada kompetensi inti pertama dan kedua untuk seluruh mata pelajaran, yakni jika profil sikap peserta didik secara umum berada pada kategori B atau baik menurut standar yang ditetapkan satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua, untuk kompetensi dasar pada kompetensi inti ketiga dan kompetensi inti keempat, seorang peserta didik dinyatakan sudah tuntas belajar untuk menguasai kompetensi yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai lebih dari 2,6 dari hasil tes formatif. Implikasi ketuntasan belajar. Yang pertama, untuk kompetensi dasar pada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4 diadakan remedial atau klasikal sesuai dengan kebutuhan apabila lebih dari 75% peserta didik memperoleh nilai kurang dari 2,6. Untuk kompetensi dasar pada kompetensi inti pertama dan kompetensi inti kedua, pembinaan terhadap peserta didik yang secara umum profil sikapnya belum berkategori B dilakukan secara holistik, paling tidak oleh guru mata pelajaran, guru BK, dan orang tua. Ruang lingkup penilaian mencakup atau meliputi yang pertama, kompetensi inti, yaitu kompetensi inti pertama yaitu kompetensi sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi pengetahuan, dan keempat, kompetensi keterampilan. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk membantu menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran, kompetensi program, dan progres. Teknik penilaian yang digunakan pada kurikulum K13 ada 3 yang harus dinilai, yaitu penilaian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Yang pertama, bagaimana seorang pendidik menilai kompetensi sikap? Seorang pendidik untuk menilai kompetensi sikap seorang siswa atau peserta didik itu dilakukan dengan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama melalui observasi. Nah, observasi ini seperti kita mengamati. Jadi seorang tenaga pendidik mengamati peserta didiknya dengan teknik yang dilakukan secara berkesinambungan dengan pedoman menggunakan indera, atau biasa mengamati menggunakan indera penglihatan atau mendengar,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang harus diamati. Nah, penilaian atau cara yang kedua adalah penilaian diri, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk menggunakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Nah, cara yang ketiga adalah penilaian antar peserta didik itu sendiri, yaitu merupakan penilaian dengan cara meminta peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Jadi si A, peserta didik si A dengan peserta didik si B saling mengamati dan menilai. Jadi saling menilai temannya. Nah, terkait dengan pencapaian kompetensi tersebut. Dan instrumen yang digunakan di sini berupa lembar penilaian antar peserta didik. Cara penilaian yang keempat adalah dengan jurnal, yaitu dengan cara catatan pendidik di dalam atau di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan atau kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Nah, selanjutnya yang kedua adalah penilaian kompetensi pengetahuan. Jadi kalau kompetensi pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, tes tulis dan tes lisan serta penugasan. Yang instrumen tes tertulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen yang digunakan di sini bisa menggunakan pedoman penskoran. Nah, instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu maupun kelompok dengan karakteristik sesuai dengan tugasnya. Penilaian kompetensi yang terakhir adalah penilaian kompetensi keterampilan, di mana pendidik menilai kompetensi keterampilan ini melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, penilaian portofolio, dan instrumen yang digunakan yaitu berupa daftar cek atau skala penilaian atau rating score yang dilengkapi dengan rubrik. Tes praktik adalah penilaian yang digunakan berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensinya. Project merupakan tugas-tugas belajar atau learning tasks yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Sedangkan penilaian portofolio merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif, untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Jadi, karya tersebut dapat berupa tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. Instrumen yang harus memenuhi persyaratan yaitu substansi yang mempresentasikan kompetensi yang dinilai, konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan penggunaan bahasa yang baik dan benar.
serta komutatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik itu sendiri. Lalu bagaimana sih mekanisme atau prosedur penilaian kurikulum 2013? Yang pertama, menggunakan penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah atau lembaga mandiri. Yang kedua, penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Di mana penilaian otentik dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian. Penilaian proyek dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan. Ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Ujian tingkat kompetensi dilakukan oleh satuan pendidik pada akhir kelas 2 atau tingkat pertama, kelas 4 tingkat kedua, kelas 7 tingkat 4, dan kelas 11 tingkat 5. Dengan menggunakan kisi-kisi yang disusun oleh pemerintah, ujian tingkat kompetensi pada akhir kelas 6 atau tingkat 3, kelas 9 tingkat 4A, dan kelas 12 tingkat 6 dilakukan melalui ujian nasional. Ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan dengan metode survei oleh pemerintah pada akhir kelas 2 atau tingkat 1, kelas 4 atau tingkat 2, kelas 8 atau tingkat 4, kelas 11 atau tingkat 5. Hasil ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ujian nasional dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, perencanaan ulangan harian dalam pemberian proyek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang biasa kita ketahui adalah RPP. Kegiatan yang keempat, kegiatan dalam ujian sekolah dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama menyusun kisi-kisi ujian, yang kedua mengembangkan atau menulis, menelaah, merevisi instrumen, yang ketiga melaksanakan ujian, yang keempat mengolah atau menyekor dan menilai, menentukan kelulusan peserta didik, dan melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. Yang kelima, ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam prosedur operasi standar yang biasa disingkat dengan POS. Yang keenam, hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Yang ketujuh, hasil penilaian oleh pendidik pada satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua maupun kepada pemerintah. Pelaksanaan dan pelaporan penilaian pada kurikulum 2013 dilakukan oleh pendidik, yang kedua oleh satuan pendidikan, dan yang ketiga oleh pemerintah. Pelaksanaan pelaporan yang dilakukan oleh pendidik
penilaian hasil belajarnya dilakukan secara berkesinambungan demi memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik itu sendiri untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Adapun harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Yang kedua, pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes ataupun non-tes. Yang ketiga, penilaian pada pembelajaran tematik terpadu dilakukan dengan mengacu pada indikator dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema tersebut. Yang keempat, penilaian dilakukan oleh pendidik, dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar, dikembalikan kepada peserta didik serta dibalikkan atau feedback berupa komentar yang mendidik yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Yang terakhir, laporan hasil penilaian oleh pendidik harus berbentuk nilai atau deskripsi pencapaian kompetensi untuk hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan, termasuk penilaian hasil pembelajaran tematik terpadu dan deskripsi sikap untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Yang keenam, hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah dan pihak yang terkait, misalnya wali kelas, bimbingan konseling maupun orang tua. Yang selanjutnya, penilaian sikap spiritual sosial dilakukan oleh semua pendidik selama 1 semester. Hasil diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas maupun guru kelas. Yang kedua adalah pelaksanaan pelaporan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, di mana untuk menilai pencapaian kompetensi kelulusan peserta didik harus melalui kegiatan, yaitu yang pertama, menentukan kriteria pencapaian tingkat kompetensi dengan mengacu pada indikator kompetensi dasar tiap mata pelajaran. Yang kedua, mengkoordinasikan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, dan ujian akhir sekolah. Yang ketiga, menyelenggarakan ujian sekolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah sesuai dengan POS ujian sekolah. Yang keempat, menentukan kriteria kenaikan kelas. Yang kelima, melaporkan hasil pencapaian kompetensi atau tingkat kompetensi kepada orang tua peserta didik maupun dalam berbentuk rapor. Yang keenam, melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan. Yang ketujuh, melaporkan hasil ujian tingkat kompetensi kepada orang tua, wali peserta didik dan Dinas Pendidikan. Yang kedelapan, menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan dan dinas yang sesuai dengan kriteria. Yang pertama, kriterianya harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, mencapai tingkat kompetensi yang telah dipersyaratkan dengan kompetensi sikap spiritual maupun sikap sosial, termasuk kategori baik dalam kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal sama dengan KKM yang telah ditentukan. Yang ketiga, harus lulus ujian akhir sekolah dan harus lulus ujian nasional. Yang ke-9, menerbitkan surat hasil ujian nasional
setiap peserta didik bagi satuan pendidikan penyelenggaraan ujian nasional. Yang ke-10, menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan yang telah terakreditasi. Dan yang terakhir, pelaksanaan pelaporan dilakukan oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional dan ujian mutu tingkat kompetensi dengan memperhatikan hal-hal, yaitu yang pertama yang diperhatikan dari ujian nasional adalah penilaian hasil belajar dalam bentuk ujian nasional didukung oleh satuan sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal, serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. Yang kedua, hasil ujian nasional digunakan sebagai syarat kelulusan peserta didik pada satuan pendidikan dan sebagai pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, sebagai pemetaan mutu, dan sebagai pembinaan atau pemberian bantuan untuk peningkatan mutu. Yang ketiga, dalam rangka standarisasi ujian nasional diperlukan acuan berupa kisi-kisi bersifat nasional yang dikembangkan oleh pemerintah, sedangkan disusun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan kompetensi tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Yang keempat, sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dalam satuan pendidikan, kriteria kelulusan ditentukan setiap tahun oleh pemerintah. Dalam rangka penggunaan hasil ujian nasional untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan, pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap ujian nasional. Implementasi penilaian kurikulum 2013 yang dilakukan di tingkat sekolah dasar, menengah atas, menengah pertama dan menengah atas. Yang pertama, melakukan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini meliputi menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana guru harus merencanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan materi yang akan diajarkan. Lalu menetapkan tujuan pembelajaran, di mana guru menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk setiap pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, memilih metode dan strategi pembelajaran, di mana seorang guru harus memilih strategi yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran seperti diskusi, simulasi, atau proyek. Menentukan indikator penilaian, di mana guru menentukan sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Pelaksanaannya melakukan pengajaran dan pembelajaran, di mana guru harus mengimplementasikan rencana pembelajaran yang sudah disusun, mengarahkan siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran, memberikan materi serta kegiatan yang sesuai, menggunakan variasi metode dan strategi, di mana guru menggunakan variasi metode dan strategi untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Menggunakan sumber belajar yang diversifikasi dengan memanfaatkan berbagai sumber termasuk buku tes, materi online, multimedia, atau bahan ajar yang relevan dan mendukung pembelajaran. Mengintegrasikan penilaian formatif, di mana guru harus melibatkan penilaian formatif dalam pembelajaran
dengan memberikan umpan balik kepada siswa, memantau kemajuan mereka, memberikan kesempatan untuk perbaikan. Evaluasi pembelajaran. Melakukan penilaian sumatif di mana guru harus memberikan penilaian sumatif pada akhir periode tertentu dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah ditentukan seperti tes tertulis, penilaian proyek, atau observasi. Yang selanjutnya menganalisis data penilaian di mana guru harus menganalisis hasil penilaian siswa untuk mengidentifikasi pencapaian kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa dalam pembelajaran. Memberikan umpan balik kepada siswa, di mana guru memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa mengenai hasil penilaian mereka, serta memberikan saran dan perbaikan untuk pengembangan yang diperlukan. Yang terakhir, memonitor atau merevisi rencana pembelajaran. Di mana guru melihat hasil penilaian sebagai masukan untuk memonitor atau merevisi rencana pembelajaran untuk berikutnya dalam hal meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Adapun kendala yang mungkin dihadapi oleh guru maupun peserta didik dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pada pembelajaran. Yang pertama, mungkin penyesuaian dengan pendekatan baru. Jadi karena kurikulum 2013 ini mengadopsi pendekatan penilaian formatif lebih berfokus pada kompetensi siswa, sehingga mungkin guru akan menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri untuk pendekatan ini, terutama apabila mereka sudah terbiasa dengan penilaian yang berbasis tes atau ulangan harian, sementara peserta didik juga harus perlu beradaptasi dengan penilaian yang berfokus kepada pemahaman konsep dan penerapan dalam konteks kehidupan nyata. Yang kedua, hambatan yang kedua mungkin penggunaan instrumen penilaian yang diversifikasi. Seperti yang kita ketahui, kurikulum 2013 ini mendorong pengguna berbagai instrumen penilaian seperti penugasan proyek, portofolio, observasi, sehingga guru mungkin akan menghadapi kendala dalam merancang, mengembangkan maupun menggunakan instrumen penilaian yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik siswa. Sedangkan peserta didik juga harus beradaptasi dengan instrumen penilaian yang berbeda dari yang biasa mereka temui. Yang ketiga mungkin adalah waktu yang terbatas, di mana guru harus menghadapi keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penilaian formatif secara berkala. Proses pengumpulan, penganalisaan, dan pelaporan hasil penilaian membutuhkan waktu yang signifikan. Hal ini menjadi kendala dalam menjalankan penilaian yang terjadwal dengan baik. Sementara itu, peserta didik juga harus perlu mengolah waktu mereka yang lebih efektif untuk menyelesaikan tugas dan proyek penilaian. Dan kendala yang keempat adalah keterbatasan sumber daya. Implementasi kurikulum 2013 dapat membutuhkan sumber daya tambahan seperti materi pembelajaran beragam, teknologi, dan akses ke lingkungan pembelajaran yang sesuai. Guru dan peserta didik mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya ini, terutama di sekolah yang memiliki keterbatasan anggaran dan infrastruktur seperti mungkin komputer, laptop, wifi, dan sebagainya. Hambatan yang kelima adalah pembelajaran yang difokuskan hanya kepada siswa. Seperti yang kita ketahui, Kurtilas ini menekankan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana guru hanya berperan sebagai
fasilitator pembelajaran yang akan menimbulkan kendala di mana adanya perubahan paradigma dalam peran guru dan peserta didik. Jadi guru harus beradaptasi dengan peran yang lebih mendukung dan memberi siswa kesempatan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sementara peserta didik perlu mengembangkan kemandirian, tanggung jawab, dan keterampilan yang kolaboratif. Dari beberapa kendala yang saya jelaskan tadi, yang mungkin timbul dalam pengimplementasian Kurtelas tersebut, saya memberikan solusi yang mungkin dapat mengatasi kendala tersebut di atas tadi. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan profesional, di mana guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dalam hal penilaian formatif dan penggunaan instrumen penilaian yang beragam. Yang kedua, kolaborasi antar guru. Guru harus dapat saling berkolaborasi dan berbagi pengalaman serta strategi dalam menghadapi kendala-kendala dalam penilaian. Yang ketiga, penggunaan sumber daya yang tersedia. Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya, guru harus dapat mencari cara kreatif untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, misalnya memanfaatkan sumber daya digital atau berbagai sumber daya dengan guru lain di sekolah. Selain itu, kerjasama dengan pihak sekolah, komunitas, atau lembaga pendidikan di sekitar dapat membantu dalam sumber daya tambahan. Yang keempat, pengelolaan waktu yang efektif, di mana guru dapat merencanakan jadwal yang baik untuk melaksanakan penilaian secara berkala. Yang kelima, melibatkan orang tua siswa. Komunikasi yang baik dengan orang tua dan siswa akan membantu mengatasi kendala-kendala dalam penilaian. Melibatkan orang tua dalam proses penilaian seperti memberikan informasi tentang tujuan penilaian dan memberikan umpan balik kepada orang tua tentang perkembangan siswa dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik dan dukungan yang lebih besar dari orang tua. Sementara itu, melibatkan siswa dalam refleksi dan evaluasi diri mereka dapat membantu mereka dalam memahami proses penilaian dan mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka. Yang keenam, yang terakhir, evaluasi peningkatan berkelanjutan. Melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap proses penilaian dan melakukan perbaikan berkelanjutan adalah langkah penting dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan proses pengumpulan informasi untuk menilai kemampuan belajar siswa yang dilakukan setelah pembelajaran dengan tujuan mengetahui sejauh mana siswa tersebut telah mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Sudah sesuaikah dengan indikator yang sudah ditetapkan, yaitu di mana meliputi kompetensi dasar, kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan, dan yang akan digunakan untuk mengembangkan keterampilan dalam berbagai bidang atau aspek kehidupan. Terima kasih, Rahayu. Nah, sampai jumpa lagi di video-video kita lainnya.